Martial Master, Dongeng Donghua. Bab 5397, Raksasa Terapung. Diceritakan sebelumnya, Qin Chen menyadari bahwa itu mungkin menjadi api teratai hijau yang kacau yang membuat kekuatan jiwanya berlalu lebih lambat. Api ini, penguasa penjara hitam di samping berada di samping Qin Chen, dan tubuhnya secara alami diterangi oleh cahaya api teratai hijau yang kacau, dan ekspresinya tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut. Ci. Di bawah pancaran api teratai hijau yang kacau, tubuhnya terus mengeluarkan suara terbakar, dan ada sedikit rasa sakit. Penguasa neraka sama sekali tidak peduli dengan tubuhnya yang terbakar, tetapi merasakan pikirannya kaget. Di bawah cahaya nyala api ini, kekuatan jiwanya yang telah meninggal sebenarnya sangat melemah. Api macam apa ini? Tuan penjara neraka menatap Qin Chen dengan kaget. Qin Chen berpikir bahwa ada sesuatu yang licik di dunia sekitarnya, jadi dia mengusir api teratai hijau yang kacau. Pada saat ini, dia menemukan bahwa tidak ada yang aneh di sekitarnya. Jadi dia segera menyingkirkan api teratai hijau yang kacau itu, dan menempatkan itu kembali ke laut jiwa. Ledakan. Kali ini, Qin Chen tidak secara langsung membiarkan api teratai hijau yang kacau tertidur, tetapi terus melayang di atas lautan jiwa. Teratai api berkabut, memancarkan gumpalan vitalitas yang hangat. Qin Chen segera merasakan. Kecepatannya itu juga sedikit melemah, tetapi masih perlahan menghilang. Hanya saja kecepatan disipasinya jauh lebih lambat. Kakak Mingzu, mengapa kamu mematikan api itu? Melihat Qin Chen menyingkirkan api teratai hijau yang kacau, penguasa penjara neraka menjadi cemas. Kenapa? Apakah kamu masih ingin mengingini kekuatan supernatural dari penguasa dunia bawah? Qin Chen mendengus dingin. Tuan ini tidak bermaksud begitu. Wajah penguasa penjara hitam berubah, dan dia buru-buru tersenyum. Saudara Mingzu, nyala apimu dapat melenyapkan tuan ini, tidak, itu dapat menghilangkan kecepatan disipasi jiwa. Tolong juga saudara Mingzu, sepertinya kita semua dari tanah terbengkalai. Dan kami akan membantumu. Jika itu adalah penguasa area terlarang umum, penguasa penjara hitam mungkin langsung merebutnya, tapi Qin Chen adalah di depannya, kekuatannya sekuat penguasa penjara hitam, saya mengerti. Membual mungkin tidak dapat menghilangkan api biru sebelumnya dari tangan Qin Chen. Selain itu, penguasa penjara hitam juga merasakan sebelumnya bahwa ada nafas kehidupan yang unik dalam api biru, dan nafas kehidupan ini memiliki efek penekan yang kuat pada jiwa dan tubuhnya. Membuat indera spiritualnya sedikit merasa tidak nyaman. Bahkan jika dia menjara benda ini, dia mungkin tidak akan bisa memperbaikinya, jadi dia hanya bisa merendahkan dirinya sendiri. Bantu aku. Siapa kamu, Tuan Ben Ming? Ini adalah bagaimana Ben Ming ingin membantumu. Petik 2. Qin Chen mencibir ketika mendengar ini. Ini. Tuan penjara hitam merasa malu. Memang, Qin Chen tidak ada hubungannya dengan dia. Bahkan sebelumnya, kedua belah pihak telah banyak bertarung, belum lagi musuh sudah cukup, dan pihak lain tidak memiliki kewajiban untuk membantunya. Kata-kata Brother Mingzu berbeda. Tuan penjara hitam dengan cepat menoleh, dan berkata dengan cepat. Kamu dan aku sama-sama berjalan keluar dari tanah terlantar ini, apalagi kamu dan aku sekarang belalang di atas tali. Ingin pergi tempat terlarang laut mati ini perlu bekerja sama bahkan jika kita keluar dari penjara. Laut mati, Anda dan saya harus bersatu, dan di dunia bawah di masa depan, kita juga harus berjalan beriringan. Dia berbicara, bahkan menyanjung. Tidak mungkin, pada saat hidup dan mati, bahkan jika Anda kehilangan muka, ada apa? Ketika orang hidup, mereka memiliki harapan, dan ketika mereka mati, mereka tidak memiliki apa-apa. Qin Chen tersenyum, tidak pernah menyangka bahwa penguasa penjara neraka bisa begitu fleksibel.
Dia tidak terus bertanya, tetapi hanya berkata dengan ringan. Bukan tidak mungkin ingin Tuhanku membantumu, tetapi selanjutnya, kamu harus mengikuti instruksiku, atau kamu tidak dapat melanggar perintah Tuhan ini. Jika kamu tidak bisa melakukannya, maka kamu dan aku tidak perlu pergi bersama. Ikuti instruksimu. Penguasa penjara hitam berubah warna. Siapa dia? Salah satu taipan teratas di tanah terbengkalai sebenarnya ingin mengikuti perintah pendatang baru seperti Qin Chen. Bagaimana saya bisa memegang wajah saya? Kenapa kamu tidak setuju? Qin Chen mencibir, Tuan Dunia Bawah tidak mempersulitmu, kami hanya berpisah. Setelah kata-kata itu jatuh, Qin Chen berubah menjadi seberkas cahaya dan hendak meninggalkan tempat ini. Tunggu sebentar. Tuan penjara hitam berkedip, dan buru-buru menghentikan Qin Chen. Oke, saya akan mengikuti instruksi Anda, tapi izinkan saya menjelaskannya terlebih dahulu. Jika Anda ingin menyakiti Tuan, Tuan tidak akan menuruti perintah dengan patuh. Dalam kasus lain, tidak masalah. Jangan khawatir, Yang Mulia hanyalah detasemen puncak tingkat ketiga yang baru dipromosikan, dan saya tidak menginginkan hidup Anda. Qin Chen melirik pihak lain dan mencibir. Wajah penguasa neraka jelek. Sial, apa itu detasemen 3 puncak yang baru saja dipromosikan? Berapa banyak orang seperti dia yang ada di seluruh tanah terlantar? Anak ini benar-benar memiliki nafas yang besar. Namun, berpikir bahwa dia akan hidup di bawah pagar orang lain, ditambah dengan fakta bahwa Wang Wu Mingzu mematuhi perintah Qin Chen sebelumnya. Dan api biru misterius yang ditunjukkan Qin Chen sebelumnya, penguasa penjara hitam juga samar-samar merasakan bahwa orang ini latar belakangnya bukan satu-satunya. Mungkin, jika dia benar-benar ingin bisa keluar dari penjara laut mati, membangun hubungan baik dengan orang ini sekarang akan sangat membantunya di masa depan. Lagi pula, hampir semua penguasa area terlarang yang akan dipenjara di sangkar laut mati tidak memiliki latar belakang. Bagaimana orang dengan latar belakang bisa dipenjara? Ayo pergi. Qin Chen tidak repot-repot memperhatikan pikiran penguasa penjara hitam, sosoknya berkedip, dan dia naik ke langit. Tuan penjara hitam buru-buru mengikuti Qin Chen, dan di samping Qin Chen, api tak terlihat menyelimutinya. Tuan penjara hitam tiba-tiba merasa bahwa kecepatan jiwa dalam pikirannya telah banyak melambat, dan dia tidak bisa membantu tetapi menarik napas lega. Meski kecepatan melambatnya tidak banyak, itu juga bisa membuatnya hidup lebih lama di area terlarang laut mati ini. Pada saat ini, dalam kehampaan, ledakan. Kecepatan Qin Chen sangat cepat, seperti sinar guntur gelap melintasi langit, mendekati kedalaman gurun hitam. Sekarang dia merasakan bahaya seperti itu. Qin Chen secara alami tidak lagi ragu-ragu, dan ingin menemukan cara untuk meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Selain itu, Wang Wu Mingzu dan yang lainnya tidak tahu kemana mereka pergi akan jatuh di sini. Namun, harus tetap ada waktu. Alasan mengapa hantu gigi raksasa menghilang sebelumnya adalah karena dia terluka parah dalam pertarungan dengannya, yang menyebabkan jiwanya terluka. Sehingga dia menjadi gila begitu cepat. Dalam keadaan normal, seorang master dari area terlarang setidaknya bisa bertahan selama beberapa hari. Semangat tidak akan hilang begitu cepat. Setelah Qin Chen meninggal, penguasa penjara hitam secara bertahap menemukan alasannya. Hei, Juya, kematianmu hanya bisa dianggap sebagai kesialan. Semua ini adalah kehendak Tuhan, dan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan khawatir, aku akan membakar kertas lagi untukmu nanti. Aku harap kamu bisa hidup lebih baik di Sungai Ahli Nujum jika aku bisa bereinkarnasi dari sungai mayat hidup di masa depan. Itu tidak akan sia-sia untukmu dan saudaraku. Dia menghela nafas, tetapi dengan sedikit emosi. Dia tidak bisa membantu tetapi bersandar lebih dekat ke Qin Chen.
Tidak mungkin, jika Anda ingin memperlambat pemborosan semangat Anda harus mengikuti Qin Chen dengan cermat. Ledakan. Dalam kehampaan, dua seberkas cahaya menembus langit dan bergerak maju dengan cepat. Saya tidak tahu sudah berapa lama. Apa itu? Tiba-tiba Qin Chen berhenti dan melihat ke atas dengan kaget, hanya untuk melihat dua bayangan hitam besar di langit yang jauh. Bayangan hitam ini tergantung di atas langit yang luas di kejauhan, seperti dua bagian hitam terbalik bulu melayang. Di sana, memberi orang rasa kaget yang kuat. Apa? Penguasa neraka tercengang. Saya melihat dua benda kuno hitam seperti bulu, memancarkan perubahan kehidupan, hanya melihatnya dari kejauhan, memancarkan aura yang menyesakkan. Ini adalah semacam harta terbang. Atau sesuatu. Qin Chen dan penguasa neraka menarik napas. Pergi dan lihatlah. Melihat sesuatu untuk pertama kalinya di gurun hitam ini, Qin Chen dan penguasa penjara hitam secara alami tidak berani mengabaikan dan segera terbang ke depan. Benda kuno hitam besar itu tampak sangat jauh di kejauhan, dan Qin Chen dan yang lainnya terbang untuk waktu yang lama sebelum mendekati tempat ini. Ketika Qin Chen dan yang lainnya mendekat, mereka terkejut menemukan bahwa dua raksasa hitam pekat seperti bulu ini memiliki radius 1 juta mil, seperti dua tirai langit raksasa. Dan seperti dua gunung suci, tergantung di pasir hitam pekat ini. Di atas laut, dan di lautan pasir di bawah raksasa itu, ada lubang pasir besar yang panjangnya ratusan juta mil. Lubang pasir hitam pekat itu memancarkan atmosfer yang mencekik, dan niat membunuh yang mengerikan mengalir dari lubang pasir itu. Yang membawa jejak kekuatan jiwa, dan terhubung kedua raksasa besar seperti istana di atas. Dan di tingkat bunker, ada suasana luar angkasa unik yang samar-samar menyelimuti saluran ruang angkasa ini. Murid Qin Chen menyusut. Merasakan nafas luar angkasa di bunker hitam besar, Qin Chen langsung teringat lorong luar angkasa yang aneh di mana mata air laut mati berada pada saat itu, dan nafas keduanya sangat mirip. Mungkinkah saluran luar angkasa di dasar mata air laut mati mengarah ke sini? Qin Chen tiba-tiba mengangkat kepalanya dan memandang dunia. Jangan lupa bantu subscribe channel Dongeng Donghua ini. Saya melihat untaian kekuatan roh melonjak dari dunia sekitar, memasuki bagian bawah bunker, dan pada saat yang sama, untaian kekuatan roh ini juga membentuk hubungan unik tertentu dengan istana hitam di atas. Semua niat membunuh dan kekuatan jiwa yang diserap di tanah terlarang laut mati benar-benar datang ke sini. Mata Qin Chen terpaku. Jelas, raksasa terapung dengan radius 1 juta mil di depannya adalah inti dari kawasan terlarang laut mati. Suara mendesing. Sementara Qin Chen dan penguasa penjara neraka mengamati, beberapa berkas cahaya terbang dari sisi lain dan langsung memasuki bagian dalam istana hitam raksasa yang mengambang. Hah, itu adalah penguasa daerah terlarang lainnya. Petik 2. Hati Qin Chen bergerak. Jelas bahwa penguasa daerah terlarang yang telah tersebar di semua tempat akhirnya akan datang ke istana terapung ini setelah mereka masuk lebih dalam. Wan Gu dan yang lainnya mungkin juga ada di sini. Ayo pergi. Hanya untuk pergi dari sini, Qin Chen juga harus menjelajahi istana hitam ini. Suara mendesing. Dua berkas cahaya membubung ke langit dan dengan cepat mendekati istana hitam. Hah. Untuk beberapa alasan, ketika mendekati istana hitam, pedang berkarat misterius di tubuh Qin Chen sedikit bergetar. Seolah-olah ada sesuatu yang istimewa di raksasa hitam mengambang yang menarik pedang berkarat misterius itu. Apa yang terjadi? Qin Chen tidak menunggu pikirannya tenang. Dengan keras, ketika Qin Chen dan penguasa penjara hitam mendekati istana hitam, daya tarik yang kuat lahir darinya, menarik mereka secara instan. Jie jie jie. Suara cemberut tiba-tiba bergema di telinga mereka berdua.
Bab 5398. Ledakan Kaisar Serangga Dunia Bawah. Dengan suara dingin ini, Qin Chen dan penguasa penjara neraka muncul di aula gelap dalam sekejap. Ini adalah murid Qin Chen sedikit menyempit, dan dia melihat sekeliling dengan jelas untuk pertama kalinya. Ini adalah aula yang gelap gulita, dikelilingi oleh rune dan pola aneh yang tak terhitung jumlahnya, dan di atas pola ini memancarkan pembunuhan yang berdebar dan menakutkan aura. Dan di aula ini, ada mayat yang tak terhitung jumlahnya, dan sejumlah besar mayat ditumpuk menjadi satu, membentuk tempat seperti gunung mayat. Suara menyeringai dingin dari sebelumnya ditransmisikan dari dalam tempat tulang menumpuk. Siapa? Penguasa neraka-neraka mendengus dingin. Boom, dia segera mengaktifkan Purgatory Supreme Treasure-nya. Harta api penyucian hitam yang menakutkan melayang di langit dan bumi, memancarkan aura hitam legam, menutupi tubuh penguasa neraka-neraka tubuh. Selain itu, kekuatan yang kuat dari bidang ketertiban menyebar, mencoba menutupi tumpukan mayat di depan. Hanya saja begitu domain ketertibannya menyentuh gunung mayat, terdengar ledakan, kekuatan tak terlihat turun tiba-tiba, dan domain ketertiban penjara penguasa neraka bergetar terus-menerus. Seolah-olah akan runtuh kapan saja. Momen. Wajah penguasa neraka berubah. Hati-hati, sepertinya ada kekuatan di sini yang akan menekan domain pesanan kita, kata penguasa neraka dengan ekspresi serius. Domain keteraturan yang dipisahkan oleh puncak rangkap tiganya akan ditekan, kekuatan macam apa ini? Menekan domain ketertiban. Hati Qin Chen bergerak bersenandung, dan domain ruang niat membunuhnya juga menyebar dengan lembut. Benar saja, di dunia ini, pasukan khusus tak terlihat mencoba untuk menekan domain ruang niat membunuh Qin Chen. Hilangkan. Ini benar-benar. Murid Qin Chen menyusut, dan dia melihat sekeliling, dan mata ciptaan segera menyala. Dalam sekejap, Qin Chen mengerti bahwa kekuatan khusus ini tidak berasal dari gunung mayat di depannya, tetapi lahir dari aula besar ini, atau dengan kata lain, ada kekuatan gelap di istana terapung ini yang menghalangi sekelilingnya. Kekuatan aturan. Di bawah kekuatan seperti itu, bidang ketertiban siapapun akan sangat ditekan, dan kekuatannya akan sangat dilemahkan. Ledakan. Meskipun wilayah ketertiban ditekan, penguasa penjara hitam tetap tanpa ekspresi. Harta api penyucian di atas kepalanya terus beredar, dan aura menakutkan hendak menekan gunung mayat di depannya. Pada saat ini, berdengung, ada beberapa suara menusuk lagi, dan beberapa sosok tiba-tiba muncul di aula ketika orang-orang ini melihat Qin Chen dan penguasa penjara hitam hadir. Wajah mereka tiba-tiba menunjukkan kegembiraan. Tuan Mingzu, Tuan Penjara Hitam. Salah satunya adalah nenek moyang buaya virtual. Ketika dia melihat Qin Chen, dia segera melangkah keluar dan datang ke sisi Qin Chen dalam sekejap, dengan ekspresi gembira di wajahnya. Menghadapi nenek moyang buaya virtual, Qin Chen mengangguk padanya. Tanpa diduga Tuan Mingzu masih dapat mengingat nama saya. Saya benar-benar beruntung selama 3 kehidupan. Saya menyinggung Tuan Mingzu ketika saya berada di Istana Raja Hantu. Tuanku dapat mengabaikan kecurigaan sebelumnya. Itu memang orang yang berpikiran luas. Sayangnya, di pasir yang luas ini benar-benar takdir untuk bertemu Tuan Mingzu lagi di laut. Nenek moyang buaya virtual tampak menyanjung, dan dia tidak menyadari bahwa ada yang salah dengan apa yang dia katakan, tetapi mendekati Qin Chen. Tempat ini sangat aneh, tidak mudah pada pandangan pertama, jadi cepatlah dan peluk pahamu dengan erat. Di sisi lain orang lain sedikit waspada, mereka dipimpin oleh penguasa domain jiwa, tetapi mereka hanya mengangguk ke arah Qin Chen dan penguasa penjara hitam. Dan berkumpul bersama sendirian tanpa mendekat. Baik penguasa neraka dan Qin Chen cukup takut.
Qin Chen dan penguasa penjara hitam tidak peduli untuk memperhatikan mereka. Mata mereka semua terfokus pada gunung mayat di depan mereka. Keduanya saling memandang, dan Qin Chen segera mengedipkan mata pada penguasa penjara-penjara hitam. Penguasa neraka mengangguk, dan harta api penyucian besar di atas kepalanya tiba-tiba bergetar, dan hendak menekan gunung mayat di depannya. Jie, aku telah menunggu bertahun-tahun, dan akhirnya aku menunggu kalian semua. Pada saat ini, tawa dingin bergema di aula, sebelum serangan penguasa penjara hitam jatuh. Dengan keras tumpukan mayat di depannya meledak dengan sendirinya, mayat yang tak terhitung jumlahnya menghilang seperti abu, dan segel langsung terbuka, dan di dalam segel sebenarnya ada tulang mati yang duduk bersila. Masih ada orang di sini. Nenek moyang buaya virtual dan yang lainnya terkejut, dan buru-buru mundur, menatap tajam ke arah segel di depan. Melihat tulang yang layu di segel, meskipun semua orang yang hadir adalah pembangkit tenaga listrik tingkat master dari area terlarang, mereka semua merasakan kulit kepala mereka kesemutan. Tulang yang layu ini telah mati selama bertahun-tahun, tetapi masih berbau busuk. Ada banyak sekali serangga padat merayap di permukaan. Ketika tumpukan mayat hancur, semua serangga hitam pekat yang merangkak di sekitar menoleh untuk melihat Qin Chen dan yang lainnya. Mata padat yang tak terhitung jumlahnya itu menatap mereka dengan cahaya redup, membuat orang merasa menyeramkan. Apa ini? Nenek moyang buaya virtual dan yang lainnya tersentak. Ada hal yang menjijikkan di antara mayat di aula ini, tapi ini adalah pertama kalinya mereka melihat makhluk hidup di area terlarang di dunia ini. Laut mati, semua tulang mati dan mayat yang saya lihat di gurun sebelumnya. Semua mayat akan lapuk dan menghilang dengan sentuhan ringan, dan tidak ada kehidupan sama sekali. Tapi tulang mati di depan mereka membuat semua orang merasa berdebar kencang. Saya telah menunggu kesempatan yang tak terhitung jumlahnya di sini, dan akhirnya saya memiliki orang yang ditakdirkan lagi. Saya tidak pernah berpikir bahwa sebelum jiwa saya dimusnahkan, masih ada kesempatan untuk mewariskan warisan. Kaisar Agung. Suaranya adalah tulang mati yang penuh dengan serangga. Suara pihak lain seperti angin yang masuk, sangat menusuk telinga dan tidak jelas, tetapi semua orang dapat mendengarnya dengan jelas. Kaisar Netherworm. Orang di depannya sebenarnya adalah seorang kaisar yang hebat. Penguasa neraka dan yang lainnya terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Pupil mata mereka tiba-tiba menyusut. Karakter seperti apa Kaisar Agung itu? Itu adalah orang yang kuat di atas detasemen, penguasa dunia bawah yang sebenarnya. Meskipun penguasa penjara hitam telah mencapai 3 puncak detasemen, dia dapat dianggap sebagai raksasa di dunia bawah, tetapi di depan seorang Kaisar Agung, dia hanyalah seekor semut yang dapat menghancurkannya sampai mati. Senior adalah Kaisar Agung. Di sisi lain, pemimpin adalah penguasa wilayah jiwa, yang juga raksasa di tempat terlantar, seperti penguasa makam dewa kematian, leluhur darah hantu, dan leluhur hantu naga. Buru-buru menghadap ke depan. Tulang mati memberi hormat dengan hormat. Itu benar, kursi ini juga merupakan istana kaisar. Saya telah mencari penerus selama bertahun-tahun. Sayang sekali banyak orang telah memasuki istana saya selama bertahun-tahun, tetapi tidak ada yang pernah menguasai warisan saya. Dalam satu era lagi paling-paling, jiwa kursi ini akan sepenuhnya dimusnahkan dengan warisan kursi ini. Siapa sangka Anda akan datang ke istana kursi ini ketika jiwa kursi ini akan mati. Tuhan tolong saya. Tulang kering mengeluarkan suara angin bocor, suara gemuruh memekakkan telinga. Ini tempat istanamu. Leluhur buaya virtual tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget. Itu benar. Nada layu itu berkata dengan bangga, dulu aku adalah lawan yang langka di dunia bawah.
Sayang sekali aku jatuh di sini karena kecelakaan, hanya menyisakan jiwa yang tersisa. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, aku hanya menginginkan milikku warisan untuk diwarisi oleh seseorang. Warisan Kaisar Agung. Pada saat ini, penguasa penjara hitam, nenek moyang buaya virtual, dan penguasa domain jiwa di kejauhan semuanya menyempitkan pupilnya, menunjukkan kegembiraan. Seberapa menakutkan warisan seorang Kaisar Agung? Cukup tidak pernah terdengar. Jika mereka benar-benar bisa mendapatkan warisan dari seorang Kaisar Agung, dengan kekuatan dan bakat mereka akan mudah untuk mencapai transendensi puncak di masa depan. Dan masih belum diketahui apakah mereka bahkan dapat menyentuh ranah Kaisar Agung. Aku tidak tahu kecelakaan apa yang terjadi pada senior. Pencapaian besar Kaisar Senior jatuh di sini. Pada saat ini, sebuah suara muncul di benaknya, dan Qin Chen bertanya dengan ragu sementara matanya bersemangat. Bergantung pada. Mendengar ini, semua orang di samping tidak bisa berkata apa-apa. Apakah Qin Chen ini idiot? Ini adalah kaisar yang hebat di depannya menghadapi kemungkinan suksesi kaisar, dia benar-benar peduli tentang bagaimana Kaisar Netherrealm ini jatuh. Bukankah ini membuat pihak lain tidak senang? Dibandingkan dengan alasan kejatuhan, warisan Kaisar Agung patut mendapat perhatian dan hati mereka. Yah, ceritanya panjang, tapi tidak ada yang buruk untuk dikatakan tentang itu. Saat itu, kaisar ini dikepung oleh 4 kaisar besar dunia bawah, jadi dia tidak sengaja jatuh ke sini. Kalau tidak, dengan kultivasi kaisar ini, dia akan bertemu 4 kaisar besar saja. Kaisar Agung tidak takut pada salah satu dari mereka. Tulang kering berkata dengan dominan, boom, aura tak terlihat menyapu, dan aura detasemen pada semua orang tiba-tiba bergetar terus-menerus, bahkan domain ketertiban tampak menjadi hancur. Ini jelas merupakan nafas Kaisar Agung. Di samping, penguasa domain jiwa dan yang lainnya mengubah warna mereka dan menjadi bersemangat. Pihak lain baru saja mengeluarkan nafas dan bidang ketertiban mereka hampir tidak tahan, dan seluruh tubuh sepertinya hancur. Apa ini jika bukan kekuatan Kaisar Agung? Kalau tidak, bahkan jika puncaknya melampaui urutan yang kuat, sama sekali tidak mungkin untuk menekan domain pesanan mereka hanya dengan aura. Saya juga ingin bertanya kepada Kaisar, jika kita ingin meninggalkan tempat ini, apa yang bisa kita lakukan? Pada saat ini, Qin Chen bertanya lagi. Bergantung pada. Tidak jauh dari sana, Lord of the Soul Domain dan yang lainnya segera menunjukkan ketidakpuasan. Apa maksud tuan ini? Entah bertanya bagaimana kaisar jatuh, atau bagaimana keluar dari sini, semuanya tidak masuk akal. Apakah ada pertanyaan? Tempat terbengkalai ini adalah sangkar yang didirikan oleh pusat kekuatan besar tingkat kaisar di dunia bawah. Jika mereka bisa mendapatkan warisan kaisar, mereka secara alami akan dapat meninggalkan penjara laut mati ini. Itu pasti masalah, jadi tidak ada perlu mengajukan begitu banyak pertanyaan. Untungnya, Kaisar Netherrealm memiliki temperamen yang baik, dan berkata sambil tersenyum. Jika ada di antara kalian yang bisa mendapatkan warisan kaisar ini, mereka secara alami akan dapat meninggalkan tempat ini. Kata-kata itu jatuh. Dengan suara mendengung, segel di atas tulang kering pecah dalam sekejap, dan kemudian beberapa serangga yang padat terbang, mendengung. Serangga yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi sungai hitam panjang, dan terbang menuju semua orang yang hadir. Seperti tentakel satu demi satu, mereka mendatangi semua orang. Bab 5399. Penuh kerentanan. Di depan semua orang, sungai panjang serangga terus mengalir, muncul di depan semua orang. Ini adalah warisan serangga Dao dari kursi ini. Anda hanya perlu memahami Dao serangga dunia bawah di depan Anda.
Jika Anda bisa memahaminya, Anda bisa mendapatkan warisan dari kursi ini dan menggunakan ini untuk meninggalkan dunia ini. Suara serak Kaisar Serangga. Datang. Ini adalah warisan Kaisar Serangga Netherworld. Penguasa alam jiwa dan yang lainnya memandang dengan penuh semangat ke sungai panjang serangga di depan mereka. Meskipun sungai panjang yang dibentuk oleh serangga ini terlihat sangat menjijikkan, sungai itu terus-menerus memancarkan aura-aura yang berdebar. Aura ini mengandung paksaan yang sangat menakutkan, jauh di atas mereka, membuat mereka merasa bahwa jika mereka bisa mengendalikan kekuatan ini, mereka pasti bisa membuat terobosan. Terima kasih, senior, sudah bantu subscribe channel Dongeng Donghua. Penguasa alam jiwa dan yang lainnya buru-buru memberi hormat, lalu perlahan-lahan mengintegrasikan jejak persepsi ke dalam sungai cacing hantu di depan mereka. Bersenandung. Dalam sekejap, sungai panjang cacing dunia bawah di depan penguasa alam jiwa dan yang lainnya berbalik, dan aura misterius dari dao besar keluar, mengandung kekuatan tertinggi. Ini benar-benar cara warisan yang bagus. Melihat ini, penguasa alam jiwa dan yang lainnya sangat gembira. Terlepas dari betapa bersemangatnya Soul Realm Master sebelumnya, tidak satu pun dari mereka yang datang ke sini adalah seorang idiot. Dan mereka tidak terlalu percaya pada tulang mati di depan mereka, dan mereka masih memiliki sedikit keraguan. Tapi sekarang nafas jalan dan warisan yang dikembangkan oleh sungai cacing hantu di depan mereka membuat mereka langsung mengerti bahwa ini memang semacam warisan Grand Dao. Dan jika mereka bisa memahaminya secara menyeluruh, memang sangat mungkin untuk mengendalikan cacing hantu. Sungai. Segera penguasa alam jiwa dan yang lainnya tidak ragu lagi, dan satu demi satu kesadaran spiritual mereka bergabung ke dalamnya, dan mereka mulai merasakannya. Bersenandung. Aura unik warisan Dao melonjak rumit dan tidak jelas, yang mempesona Lord of the Soul Domain dan yang lainnya, sangat terkejut olehnya, dan bahkan mulai menganalisis dan memahaminya. Di sisi lain, Qin Chen memandangi sungai serangga dunia bawah di depannya, tetapi dia tidak bergerak, matanya hanya sedikit berkedip. Awalnya, penguasa penjara hitam dan leluhur buaya virtual akan melangkah maju untuk menyadarinya, tetapi ketika mereka melihat Qin Chen tidak bergerak, mereka tercengang, mata mereka berkilat. Dan mereka berhenti dan mengulurkan tangan. Mengapa kalian bertiga tidak memahami jalan besar serangga dunia bawah dari kursi ini? Mengapa tidakkah kalian ingin meninggalkan tempat ini? Banyak cacing hitam dunia bawah pada tulang yang layu menoleh untuk melihat Qin Chen dan mereka bertiga mata kecil yang tak terhitung jumlahnya seperti Sulaman memandang Qin Chen. Dan mereka segera membiarkan leluhur buaya virtual dan yang lainnya ketakutan dan merasa kedinginan di sekujur tubuh. Ratusan juta mata kecil hanya menatapmu. Itu terlalu menakutkan. Senior bercanda. Qin Chen sedikit tersenyum, mengapa saya tidak ingin pergi dari sini? Hanya saja cara senior sangat dalam dan mendalam, jadi junior secara alami harus membuat beberapa persiapan. Untungnya, persiapannya hampir selesai sekarang. Suara Qin Chen jatuh, tangan kanan terulur, dan langsung bersentuhan dengan sungai cacing dunia bawah. Bersenandung. Nafas jalan yang mencengangkan datang seketika, membanjiri pikiran Qin Chen. Melihat Qin Chen bergerak, penguasa penjara neraka dan leluhur buaya Void di samping juga merasa lega, dan melangkah maju untuk mengulurkan telapak tangan mereka. Namun, tepat ketika telapak tangan mereka hendak menyentuh sungai cacing hantu, Qin Chen tiba-tiba mencibir, boom, sungai laut mati yang menakutkan tiba-tiba melonjak. Membungkus sungai cacing hantu di depannya dalam sekejap. Sungai cacing dunia bawah diisolasi darinya. Ledakan. Dua aura menakutkan bertabrakan, dan raungan mencengangkan meletus seketika. Cacing hantu yang tak terhitung jumlahnya yang membentuk sungai panjang terbungkus air mata air laut mati.
dan langsung membuat jeritan melengking, gelombang. Suara seketika menyapu seluruh aula. Semua orang di aula. Apa yang terjadi? Penguasa neraka dan leluhur buaya Void terkejut sesaat, dan saat mereka dalam keadaan linglung, terdengar ledakan. Dan sungai cacing hantu yang tidak mereka miliki sempat menyentuh meledak dalam sekejap, membunuh keduanya orang-orang tertelan dalam sekejap. Tidak hanya penguasa neraka dan leluhur buaya Void, tetapi penguasa neraka dan yang lainnya di sisi lain juga merupakan tempat sungai cacing hantu yang mereka pahami juga menyebar dengan gila-gilaan itu benar-benar membungkus seluruh. Di lautan tak berujung, penguasa domain jiwa dan yang lainnya dengan cepat dibungkus oleh banyak serangga hantu, dan menusuk tubuh mereka dengan ganas. Ah! Raungan melengking terdengar, penguasa alam jiwa dan yang lainnya meraung dengan liar, dan kekuatan 3 detasemen yang mengerikan meletus seketika. Tetapi tidak peduli bagaimana mereka berjuang, sungai cacing hantu yang luas itu seperti rantai-rantai, menembus tubuh mereka. Salah satu dari rasa sakit transendental tingkat 3 yang lebih rendah meraung, dan nafas jiwa di tubuhnya dengan cepat melemah. Garis-garis kekuatan ilahi dan jiwa dengan cepat memasuki tulang-tulang yang layu di tengah aula di sepanjang sungai cacing, dan seberkas kilau tiba-tiba mengalir dari abu tulang-tulang yang layu. Ini. Dengan keras penguasa penjara neraka meraung ngeri, reaksinya adalah yang kedua setelah reaksi Kinchen. Pada saat sungai cacing dunia bawah melilitnya, harta api penyucian di atas penguasa alam kepala penjara neraka membengkak dengan cepat, secara paksa melindungi kehampaan di sekitar penguasa neraka, mencegah sungai cacing hantu memasuki tubuhnya. Dan karena leluhur buaya virtual dekat dengan Kinchen dan penguasa penjara neraka, dia memanfaatkan keduanya, dan juga tidak tertusuk oleh sungai cacing hantu. Sehingga wajahnya menjadi pucat karena ketakutan. Kaisar Cacing Nether Senior, apa yang kamu lakukan? Penguasa alam jiwa terbungkus dalam rantai sungai cacing Nether yang tak terhitung jumlahnya, ekspresinya ketakutan. Dan cahaya jiwa melonjak keluar dari tubuhnya dengan cepat, menolak melahap cacing Nether sungai pada saat yang sama, melihat tulang-tulang mati di depannya dengan kaget dan marah. Dia langsung meraung. Dia membual bahwa dia sudah sangat berhati-hati, tetapi persepsinya terlalu dalam sebelumnya, sehingga dia tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali. Dan dia sudah terbungkus oleh hantu yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang dia hanya bisa menggunakan kekuatan supernatural bawaannya dan berjuang melawan. Oh, Kaisar Cacing Nether. Kaisar Cacing Nether macam apa orang ini? Kinchen mencibir, ekspresinya dingin, mata air laut mati yang luas melonjak di depannya, tidak peduli bagaimana Nether Worm ini bertabrakan. Mereka tidak bisa pukul dia sebentar. Jie, nak, bagaimana kamu tahu bahwa kursi ini bukan Kaisar Cacing dunia bawah? Tulang kering itu mengabaikan pertanyaan dari penguasa alam jiwa sama sekali, dan hanya menatap Kinchen dengan dingin dengan tatapan kosongnya. Murid, dan berkata dengan senyum sinis. Itu terlalu sederhana. Kamu penuh celah sebelumnya. Ben Ming bahkan tidak bisa melihatnya, jadi kenapa kamu main-main di dunia bawah ini? Kinchen mencibir. Itu semua celah. Ada keraguan dalam suara kering tulang itu. Pertama-tama, kamu mengatakan bahwa tempat ini adalah istanamu, dan tempat laut mati ini dibentuk olehmu, yang sama sekali tidak mungkin. Kinchen mencibir. Menurut Kaisar Yuming, sangkar laut mati dulunya adalah patung dari alam semesta orang kuat laut tetap tinggal setelah berperang melawan dewa dunia bawah. Belum lagi benar atau tidak, setidaknya menurut Kaisar Yuming, tidak ada yang namanya Kaisar Netherworm sama sekali. Dan tulang mati di depannya tidak hanya mengatakan bahwa dia adalah Kaisar dunia bawah, tetapi juga mengenal 4 Kaisar besar dunia bawah.
Jika tempat ini benar-benar terbentuk setelah jatuhnya Kaisar Netherworld, bagaimana mungkin Kaisar Nether tidak mengetahuinya? Antara Kaisar Yuming dan tulang mati di depannya, Qin Chen secara alami lebih percaya pada Kaisar Yuming. Kedua, aura dari tulang kering ini. Bukannya aku belum pernah melihat kekuatan Kaisar Agung, tapi kamu, apakah kamu layak disebut kekuatan Kaisar Agung? Qin Chen menunjukkan penghinaan. Bab 5400. Bukan Kaisar. Bukankah ini kekuatan Kaisar Agung? Di samping, nenek moyang buaya virtual tercengang, dan mau tak mau menoleh untuk melihatnya. Bahkan penguasa penjara hitam pun sedikit tertegun, dan penguasa domain jiwa, dan lain-lain. Orang-orang bahkan lebih terpana. Bukankah ini kekuatan Kaisar? Kekuatan yang begitu kuat bukanlah kekuatan seorang kaisar yang agung. Apa yang kamu bercanda? Nak, mengapa kamu mengatakan bahwa kekuatan kursi ini bukanlah kekuatan kaisar? Boom! Aura yang menghancurkan surga tiba-tiba terpancar dari tulang yang layu. Aura yang menakutkan itu seperti badai, melonjak dengan cepat di aula, seperti guntur. Dan itu mengandung rasa amarah yang menakutkan. Aku dibenci sendiri. Di bawah aura ini, penguasa domain jiwa dan yang lainnya merasakan penindasan yang kuat, dan menjadi sulit untuk bernafas. Bukankah ini kekuatan Kaisar Agung? Namun, Qin Chen tidak mengubah wajahnya di bawah aura ini. Melihat ekspresi Master Domain Jiwa dan yang lainnya, dia tidak bisa menahan cemberut dan berkata, "Kalian semua adalah ahli top di tanah terlantar ini, bukan? Tidak pernah melihat yang asli. Apakah itu Kaisar Besar? Atau, apakah Anda tidak pernah melakukan kontak langsung dengan Kaisar Besar yang asli? Tidak bisakah semua orang membedakan kekuatan yang begitu mudah dibedakan?" Mendengar ini, ekspresi semua orang membeku. Nenek moyang buaya virtual tercengang dan berkata, "Tuanku, apa identitas Kaisar dan yang lainnya? Meskipun kami dianggap kuat di dunia bawah, kami hanya berada di wilayah kami sendiri, dan Kaisar dapat mengendalikan satu sisi orang kuat, meskipun kami telah melihat Kaisar Agung sebelumnya. Tetapi kami hanya melihat dari kejauhan. Bagaimana kami bisa merasakan kekuatan Kaisar Agung dengan begitu jelas?" Penguasa neraka dan yang lainnya juga tersenyum kecut. Di mata orang luar, status mereka semuanya kelas 1 di dunia bawah, dan nyatanya mereka juga sama, belum lagi tak tertandingi, tapi semuanya merajalela. Tetapi di depan Kaisar, tidak berlebihan bagi mereka untuk mengatakan bahwa mereka adalah semut. Apalagi bertatap muka dengan Kaisar, bahkan melihat Kaisar, tidak mudah bagi mereka. Bagaimana mereka bisa merasakan kekuatan dewa? Kaisar begitu jelas. Tiba-tiba, seolah memikirkan sesuatu, nenek moyang buaya virtual berkata, "Tuanku, apakah Anda pernah berbicara dengan Kaisar secara langsung? Apakah Anda secara pribadi merasakan kekuatan Kaisar?" Memikirkan hal ini, nenek moyang buaya virtual mau tidak mau memandang Qin Chen dengan iri. Qin Chen tidak bisa menahan diri untuk menyentuh hidungnya, dan memandang tuan penjara neraka dan yang lainnya dengan kasihan. "Oh, sangat menyedihkan. Tuan penjara neraka dan yang lainnya. Itu benar, Underworld Lord melebih-lebihkanmu." Qin Chen menghela nafas. "Karena kamu akan dipenjara di sini, tentu saja kamu tidak akan memiliki hubungan dengan Kaisar. Jika tidak, kamu tidak akan muncul di sini, apalagi memahami aura Kaisar dengan hati-hati. Itu bisa dibenarkan. Semua orang, lupakan saja, biarkan Tuan Ming melepas penyamarannya dan lihat siapa orang ini." Setelah kata-kata itu jatuh, Qin Chen tidak repot-repot berbicara omong kosong. "Ya." Pedang berkarat misterius itu segera dikorbankan, cahaya pedang hitam langsung menebas ke depan. Sombong. Melihat bahwa dia belum bergerak, Qin Chen mengambil inisiatif untuk menyerangnya dengan 3 detasemen kecil, dan segera menjadi marah.
Dengan teriakan marah, tulang yang layu itu mengangkat tangannya, dan bintik-bintik hitam pekat di tubuhnya cacing itu sudah bergegas menuju Qin Chen. Hah! Qin Chen mendengus dingin, pandangan tegas melintas di matanya, sungai laut mati yang luas di pedang Rusty yang misterius melonjak dengan gila-gilaan. Dan langsung bertabrakan dengan sungai cacing neter hitam yang luas, segera mengirimkan suara raungan yang memekakkan telinga. Dan cahaya pedang yang diubah oleh pedang berkarat misterius Qin Chen, bahkan di bawah naungan sungai laut mati, langsung menuju tulang kering. Boom! Melihat cahaya pedang hitam hendak menyerang tengkorak tulang yang layu itu tiba-tiba berdiri, dan memblokirnya dengan lengan tulangnya yang layu. Serangga hantu hitam yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat merangkak di lengannya, membentuk sebuah lubang hitam pekat dalam sekejap. Nether Worm Shield. Dengan keras, cahaya pedang yang terinspirasi oleh pedang berkarat misterius Qin Chen menebas perisai cacing hantu hitam pekat dengan keras. Kamu ingin menembus cacing pemakan jiwa di kursi ini. Tulang kering itu mencibir, tetapi sebelum cibirannya jatuh, terdengar suara mendesis, dan serangkaian lampu guntur gelap tiba-tiba meledak dari pedang berkarat misterius Qin Chen. Lampu guntur ini dengan cepat menghantam cacing hantu di perisai yang terbentuk, cacing yang tak terhitung. Jumlahnya tiba-tiba mengeluarkan jeritan yang menusuk, dan dengan cepat berubah menjadi abu hangus di bawah cahaya guntur yang menakutkan, dan menghilang dalam sekejap. Memperlihatkan tulang-tulang hitam. Tulang mati tiba-tiba menunjukkan sedikit kepanikan. Dia tidak pernah berpikir bahwa serangga hantu pemakan jiwanya akan dipatahkan langsung di bawah serangan Qin Chen. Dan ketika dia terkejut, cahaya pedang diubah oleh pedang karat misterius Qin Chen itu telah membanting pada tulang hitamnya yang terangkat. Pengerasan. Petik 2. Tulang kering itu meraung, dan cahaya hitam yang menyilaukan tiba-tiba menyala di tulang hitam yang kering itu, dan paksaan yang mengerikan meledak dalam sekejap. Saat berikutnya, cahaya pedang dari pedang berkarat misterius itu bertabrakan dengan tulang kering itu, dan di sana adalah suara seperti kekalahan, ada suara teredam dari kulit. Kakak. Tulang layu tiba-tiba bergetar, mundur beberapa langkah, dan melihat lengan tulangnya yang layu dengan tak percaya. Sebuah celah besar terbuka. Mungkinkah itu pembudidaya hantu begitu kuat sekarang? Bagaimana detasemen rangkap 3 dapat menembus tulang mereka sendiri? Tidak, itu adalah kekuatan pedang tajam ini. Pedang tajam ini mengandung niat membunuh yang mengerikan. Tak terkalahkan, dia langsung merobek tulang keringnya. Kering tulang tiba-tiba terasa bergetar di seluruh tubuh, dan sebelum dia bisa pulih, dia merasakan kehampaan di sekitarnya mulai mengeras, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam perangkap. Ini seperti rawa. Bidang tatanan ruang, mengapa? Bidangmu masih sangat kuat di sini. Withered Bones bahkan lebih ketakutan, bahkan tanpa memikirkannya, ia dengan panik mengoperasikan jiwanya. Boom! Dalam sekejap, sungai cacing yang tak terhitung jumlahnya di sekitar mereka mengamuk dalam sekejap, dan beberapa teriakan datang. Dan tuan dari area terlarang yang sebelumnya terjerat oleh sungai cacing yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menunjukkan kepanikan, darah dan daging mereka layu. Dan semangat mereka menghilang dengan cepat, dalam sekejap, itu berubah menjadi mayat, tidak peduli apakah itu jiwa atau sumbernya, itu benar-benar ditelan. Di antara banyak master area terlarang yang ditahan sebelumnya, hanya master domain jiwa yang masih melawan. Tubuhnya telah mengembangkan serangkaian rune jiwa. Rune ini sangat aneh, seolah-olah dia berada di kehampaan lain. Bisa sangat mengurangi melahap tulang kering ini. Ini adalah metode rahasia dari penguasa domain jiwa. Metode rahasia inilah yang memungkinkan dia untuk memperlambat kecepatan melahap jiwanya, dan itu juga membuatnya bertahan untuk saat ini. Melihat mayat-mayat dari tuan dari area terlarang yang telah berubah menjadi mayat mumi, muridnya dipenuhi dengan kengerian yang tak ada habisnya.
Hah, tidak menyangka akan ada pembudidaya hantu di sini. Ada rasa dingin di pupil mata yang berlubang. Kalau begitu biarkan kamu hidup sedikit lebih lama. Setelah kata-kata itu jatuh, setelah melahap beberapa penguasa di area terlarang, tulang-tulang yang layu itu langsung menyala dengan kilau. Dan sungai-sungai cacing yang tak terhitung jumlahnya di sekitar mereka mengamuk dalam sekejap, padat dengan jiwa makan cacing hantu dengan napas berdebar. Dia bergegas menuju Qin Chen dalam sekejap. Qin Chen mencibir, dan menatap penguasa penjara hitam, untuk apa kamu masih berdiri di sana? Dua aura menakutkan langsung menekan mereka, dan dengan cepat bertabrakan dengan sungai cacing yang luas, gemetar dan gelisah terus-menerus seperti batu dalam gelombang. Pada saat ini, Qin Chen mencibir, dan api teratai hijau yang kacau di tubuhnya langsung memenuhi udara. Setelah memasuki area terlarang ini, Qin Chen sudah mengerti bahwa api teratai hijaunya yang kacau memiliki mematikan yang kuat untuk apapun di dunia bawah. Melihat Qin Chen mengorbankan bola api, tulang kering mendengus dingin dan tetap diam. Jika cacing pemakan jiwanya takut api, mereka tidak akan bisa bertahan hari ini. Tapi yang tidak dia duga adalah ketika nyala api menyala, dia tiba-tiba menjerit, dan cacing pemakan jiwanya tiba-tiba berderak dan meledak di bawah api teratai hijau Qin Chen yang kacau. Dan segera cacing pemakan jiwa itu berubah menjadi abu terbang. Melihat cacing hantu pemakan jiwanya menjadi abu satu persatu oleh api langit Qin Chen seperti abu terbang, hatinya sangat cemas. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana dia bertemu dengan pembudidaya hantu sesat yang menakutkan ketika dia pertama kali keluar, bahkan jika cacing pemakan jiwanya telah kelaparan selama bertahun-tahun. Yang tak terhitung jumlahnya, dia dapat dengan mudah menolak pembudidaya hantu yang berada di luar puncak. Bab 5401. Serangga roh di sekitar. Tetapi pada saat ini, cacing pemakan jiwanya tidak mampu menahan api biru yang aneh, yang membuatnya merasa ketakutan dan marah. Saat ini, cacing pemakan jiwa ini adalah darah hidupnya, dan jika ada yang hilang itu akan berakibat fatal. Selama dia memulihkan kekuatan cacing pemakan jiwa ini, tidak peduli seberapa kuat nyala api di dunia bawah, selama karena itu bukan api tingkat kaisar, dia tidak takut. Bagaimana cacing pemakan jiwa ini bisa mati dengan mudah di sini? Api macam apa ini? Ketakutan dan kemarahan di dalam hatinya, tulang-tulang yang mati terus-menerus melepaskan gelombang roh dan jiwa yang unik. Dengan ledakan, serangga hantu pemakan jiwa yang tak terhitung jumlahnya yang memenuhi seluruh aula tiba-tiba mengamuk. Dan langit yang dipenuhi serangga hantu pemakan jiwa berubah menjadi kelautan luas, dalam. Sekejap ia kembali ke tubuh tulang, membentuk pusaran seperti angin topan. Bunuh! Teriak marah, dan pusaran sungai cacing yang tak terhitung jumlahnya menyapu ke arah Qin Chen dengan putus asa. Kali ini, jumlah cacing di sungai puluhan kali lebih besar dari yang dihadapi Qin Chen di awal, dan cacing hitam pekat yang padat hampir menutupi dunia. Melihat cacing-cacing ini, Qin Chen tiba-tiba memikirkan adegan ketika dia menyapu benua Tianwu bersama semut kecil dan Xiao Huo. Sekarang semut kecil dan Huo kecil telah tidur di dunia yang kacau, itu karena mereka tidak memiliki cukup makanan untuk memasuki alam transendental. Setelah membunuh Wan Qi Xiezun di Istana Raja Hantu, Qin Chen telah menggunakan sumber pembunuhan Wan Qi Xiezun dan kekuatan serangga roh Wan Qi bertemu orang ini yang disebut Kaisar Cacing Dunia Bawah lagi. Menghadapi cacing-cacing gelap ini di seluruh langit, Qin Chen mendorong api King Lian yang kacau ke titik ekstrim tanpa ragu-ragu. Ledakan. Nyala api menyebar seperti lautan luas dalam sekejap menutupi dunia sekitarnya. Wajah Qin Chen acuh tak acuh, dan dia mendorong kesadaran spiritualnya ke ekstrim. Api teratai hijau yang kacau di atas kepalanya meledak seperti matahari yang menyilaukan.
Zizizi. Cacing hantu pemakan jiwa yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba mengeluarkan jeritan melengking, dan langsung terbakar menjadi abu yang tak berujung. Tapi ada terlalu banyak serangga hantu pemakan jiwa di depan mereka, dan mereka masih bergegas menuju Qin Chen dengan gila-gilaan, tetapi mereka menjadi abu di bawah nyala api yang mengerikan. Dan cara serangga yang unik menyebar ke seluruh dunia. Melihat pemandangan ini, tulang kering di depannya semakin bergetar, jejak ketakutan muncul di hatinya. Jika dia terus bertarung seperti ini, dia mungkin tidak dapat menembus pertahanan api lawan bahkan jika semua cacing pemakan jiwanya mati. Memikirkan tulang yang layu ini, hatinya menjadi kejam, dan dia ingin segera meninggalkan tempat ini. Sekarang dia benar-benar tidak ingin melawan Qin Chen di sini. Kultivator hantu muda yang terpisah tiga ini terlalu aneh. Dia tidak hanya melihat melalui plotnya sendiri sekaligus, dia bahkan dapat menampilkan wilayahnya sendiri di sini, menekan dirinya sendiri sampai batas tertentu. Dan yang lebih menakutkan adalah api yang dia tunjukkan. Tanpa diduga untuk dapat memiliki penindasan yang mengerikan terhadap cacing hantu yang melahap jiwanya. Ledakan. Sambil dengan panik mendesak cacing pemakan jiwa yang tak terhitung jumlahnya di sekitar tulang yang layu tiba-tiba melangkah maju. Cahaya aneh dari jiwa berputar di atas. Tulang layu yang hitam pekat, dan pada saat yang sama aura spasial yang unik terpancar. Perlahan-lahan, Qin Chen segera merasa bahwa tulang-tulang mati tampaknya melarikan diri. Tetapi dia dihentikan oleh hantu pemakan jiwa ini, meskipun hantu pemakan jiwa ini rentan terhadap api teratai hijau yang kacau, mereka tidak tahan dengan jumlah yang besar. Dan mereka di bawah kendali tulang yang layu ini. Cacing pemakan jiwa bertahan lebih lama. Qin Chen terlihat santai, tetapi pada kenyataannya, itu menghabiskan terlalu banyak untuk membunuh serangga hantu pemakan jiwa ini dengan api teratai hijau yang kacau. Melihat tulang-tulang mati akan melarikan diri, Qin Chen tiba-tiba mencibir. Kenapa, Yang Mulia masih berkata bahwa dia adalah kaisar serangga hantu, bermartabat? Kaisar tidak bisa bertahan untuk melarikan diri. Begitu cepat. Bahkan jika Anda benar-benar seorang kaisar, Anda pasti seorang kaisar yang melarikan diri. Roh mengejek dengan ekspresi marah di wajahnya, tetapi dia baru saja bangun, bahkan jika dia dipukuli. Qin Chen sangat sarkastik, dia tidak peduli dengan wajahnya. Dan meningkatkan stimulasi kehampaan di sekitarnya. Bersenandung. Kekuatan ruang yang menakutkan menyebar, benar-benar menyelimutinya. Namun, pada saat tubuhnya hendak dibawa pergi oleh kekuatan ruang ini, Qin Chen tiba-tiba melangkah maju. Dan pedang karat misterius telah dikorbankan lagi, kekuatan dewa penghakiman guntur di tengah juga dibangkitkan. Di sejenak, setelah akhirnya bertemu dengan seorang pria di sini, bagaimana mungkin Qin Chen membiarkannya melarikan diri? Ini adalah kesempatan, bahkan jika dia terluka dengan perasaan spiritualnya. Dia akan menahannya. Ledakan. Suara seperti guntur tiba-tiba bergema di dunia, dan semua orang di aula ngeri melihat guntur hitam pekat, seperti malapetaka, jatuh dari kehampaan, dan menghantam. Dengan keras. Dengan ledakan, kehampaan di mana tulang yang layu itu berada langsung terdistorsi, dan kekuatan ruang yang terbentuk di sekitarnya hancur dalam sekejap, dan guntur hitam pekat, seperti senjata guntur, langsung menghantam tengkorak yang layu. Tulang, dengan bunyi klik tiba-tiba, retakan muncul di tengkorak yang layu, dan jiwa di dalam tengkorak itu menjerit ngeri dan marah, dan seluruh tubuh jatuh dari kehampaan dalam sekejap. Dan menghantam tanah dengan keras. Saat dia jatuh ke tanah, tulangnya terangkat dalam sekejap, dan jiwanya menjadi semakin ketakutan. Dia tidak pernah berpikir bahwa Qin Chen akan langsung mematahkan metode pelariannya. Guntur macam apa ini? Kenapa bisa heboh di aula ini?
Ada keterkejutan dan kemarahan yang tak ada habisnya di pupil hitam tulang kering, dan tulang kering benar-benar ngeri kali ini. Di aula ini, banyak kekuatan akan ditekan. Sama sekali tidak mungkin Guntur seperti kesengsaraan ini dirangsang di sini. Dan alasan mengapa dia dapat membangkitkan ruang di sekitarnya adalah karena dia telah berlatih di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Kekosongan di sini sudah sedikit familiar. Tapi pria di depannya ini sebenarnya bisa membangkitkan kekuatan Guntur, jadi bagaimana mungkin dia tidak kaget dan marah? Saat dia ketakutan, Qin Chen mengangkat tangannya dan beberapa guntur gelap jatuh. Bum 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 bum. Tulang mati buru-buru memblokir cacing hantu pemangsa jiwa di depannya, tapi kali ini, cacing hantu pemangsa jiwa bahkan lebih tak tertahankan. Di bawah guntur gelap yang dilemparkan oleh Qin Chen, itu langsung berubah menjadi sampah, dan petir yang setebal jari terus menggelegar di tengkorak. Yang layu, terdengar suara retakan, dan retakan di tengkorak yang layu itu semakin meluas. Witteret Bones merasakan sakit yang merobek dari jiwanya, dan tengkoraknya bisa hancur kapan saja. Dia merasakan keputusasaan total di dalam hatinya, dan seluruh tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Dia adalah kerangka tanpa daging dan darah, begitu tengkoraknya diledakkan. Kekuatan guntur gelap akan langsung membombardir jiwanya, dan dia pasti akan mati tanpa terlihat. Tuanku, hentikan, Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, ini adalah kesalahpahaman, itu semua kesalahpahaman. Witteret Bones tidak lagi peduli untuk melawan, dan memanggil cacing hantu pemakan jiwa yang tak terhitung jumlahnya ke sisinya, berteriak panik. Dalam menghadapi kematian, dia langsung memilih untuk mengaku kalah. Langit yang penuh dengan cacing pemakan jiwa mengelilinginya, dibandingkan dengan yang luar biasa di awal, sekarang hanya tersisa sekitar sepertiga dari mereka, dan momentumnya jelas jauh lebih lemah. Dan matanya menatap Qin Chen bahkan lebih berseri-seri dengan jejak ketakutan dan keputusasaan. Kesalahpahaman. Kesalahpahaman apa? Qin Chen mencibir, tetapi dia tidak terus melakukan apa-apa. Dia hanya memadatkan cahaya guntur hitam yang lebih menakutkan di depannya, membuat suara berderak keras. Melihat cahaya guntur yang tebal ini, tulang keringnya tiba-tiba berkedut. Jika cahaya petir yang begitu tebal menimpanya, apa masalahnya? Kepalanya takut akan pecah berkeping-keping dalam sekejap. Dia diam-diam membencinya. Jika dia berada di masa jayanya, bagaimana dia bisa begitu rendah hati? Tapi sekarang dia akhirnya bangun, meskipun dia selamat, tulangnya sudah sangat lemah, dan dia tidak bisa lagi menahan dampak yang lebih keras. Tuanku, saya sebenarnya bukan Kaisar Netherworm, tetapi cacing roh yang berada di sebelah Kaisar. Alasan mengapa dia menyerang Tuan sebelumnya hanya untuk bertahan hidup. Saya harap Tuan akan melihat Kaisar Kerajaan Netherworm dan beri dia jalan keluar. Tulang kering itu berkata dengan tergesa-gesa dan panik. Ya, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur dari channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih. Yeah,